lagi di kelas Sabtu. Waduh, senang banget ketemu ya. Hai semua. Hai. Senang banget ketemu lagi ya. Seperti biasa kita akan come up dengan ngobrol-ngobrol banyak mengenai beberapa topik yang seru ya, yang menarik. Wah, kata siapa seru? Kata kita, minimal kita bilang seru. Oh, kita sendiri ya? Pede dulu aja ya? Pede. Terus udah gitu, apa namanya? Menantang, lebih tepat menantang. Ya, menantang gitu. Nah, di episode sebelumnya kita sempat ngobrol juga nih mengenai kenapa anak akun nggak ada yang buka kantor akuntan. Dan kita cuma nyebutin satu teman kita yang buka kantor akuntan ini yang kita tahu gitu. Nah, sekarang ada sebagai guest star di dalam kelas Sabtu hari ini. Mari kita tepuk tangan dulu dong untuk Jonathan. Yeay. Jonathan adalah teman kampus kita ya dulu. Ya kita ya kurang lebih suka main bareng lah ya gitu. Terus udah gitu karena kuliah bareng nggak pernah ya. Main barengnya main. Kartu. Oke. So, welcome ya, John. Makasih banyak nih waktunya udah menyempatkan di hari ini. Oh, ya. Makasih banget udah diundang nih di talk show yang kayaknya happening banget nih kayaknya sekarang. Bagus. Makasih supportnya. Ya, John. Makasih supportnya. Oke. Nah kita pengen ngobrol-ngobrol nih, John, bareng-bareng mengenai si diskusi yang kita punya tadi gitu. Kemarin kita sempat ngobrol, kenapa sih anak akun itu nggak banyak, malah yang kita ingat aja, yang kita ingat aja cuma lu doang yang buka kantor akuntan publik. Padahal kemarin kita banyak ngobrol nih, padahal harusnya kita tuh ya harusnya jadi buka KAP kali ya. Yang lu tahu nggak ada siapa lagi yang lu tahu anak akun ya mungkin yang kuliah bareng sama kita yang punya kantor akuntan? Yang gua tahu sih siapa? Sugiono Paulus. Itu angkatan berapa? Dosen. Ya bareng kita kan. Tapi akuntansi kan? Dia ngajar bareng kita. Lagi kita kuliah dia ngajar gitu ya. Satu alma mater kan? Iya, betul. Ya kalau angkatan kita sih jujur aja gue juga nggak tahu ya. Gue juga rasa nggak ada kalau angkatan yang dekat-dekat gue ya, yang dekat-dekat kita lah. 2099 gue nggak ini. Ingat gue sih nggak ada sih. Iya. Lu sendiri waktu kuliah dulu ya, lu sempat kepikiran nggak buka KAP gitu? Lu buka KAP mulai tahun berapa nih? Gua buka KAP 2014. 2014. Lu kuliah kan agak jauh dari sebelum itu lah ya ini. Ya. Waktu lu kuliah, lu sempat kepikiran? Waduh, jujur aja bos, waktu kuliah itu gua pekerjaan yang namanya auditor aja gue baru tahu itu kayaknya tahun keberapa gitu, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Ya, ada kerjaan namanya auditor ya di KAP ya, baru tahu tuh gue tahun kedua, tahun ketiga. Jadi untuk kepikiran buka KAP itu kayaknya nggak pernah sama sekali itu waktu kuliah ya. Kuliah nggak pernah. Terus Germawan? Tapi pengen tahu tuh sebelumnya apa sih yang kita pikirkan di awal-awal tahun kuliah kita waktu kuliah di akuntansi? Kita sebenarnya pengen jadi apa sih? Lu nanya semua atau ke John doang nih? Ke semua. Profesi apa yang lu pikirkan pertama kali pada saat di tahun pertama kita kuliah dengan kita berkuliah di akuntansi? Kalau gue sih suatu pekerjaan di Sudirman yang menggunakan dasi kira-kira gitulah. Gue nggak tahu profesinya apa. Kalau cuma buat berdasi, kita bisa kuliah di tempatnya orang berdasi. Iya. Ada di Yogyakarta. Spesifik. Kalau gua sih mungkin kalau Raki pengen berdasi mungkin kurang lebih sama kali. Gua pengen kerja di corporate aja sih kali gitu ya. Perusahaan besar gitu terus di mana cukup certain dari sisi penghasilan dan bukan certain ya mungkin gede, certain dan apa segala macam gitu sih.
profesinya sih gue udah ya mungkin kantor akuntan ya banyak gue denger ya pas awal-awal mungkin juga ya cuman ya itu aja sih paling mungkin. Iya. Ya, lu juga gimana, John? Nge-lag. Dia terkesima sama kita kayaknya. Internetnya nge-lag, bos. Kalau gue sih waktu itu ya jujur aja, gue ya cuma mikirnya ya jadi akuntan ya. Kalau akuntan kan tau lah banyak lah kerjaan-kerjaan untuk akuntan gitu kan di company gitu kan. Ya paling oke mungkin di bank atau di company yang tadi Ebin bilang di multinational company. Tapi ya basically ya akuntan aja sih sebenarnya sih zaman dulu gitu. Untuk bagian accounting lah gitu kan. Oke. Terus akhirnya yang membuat lo mulai terpikir gitu kan lo kan ini evolusinya cukup agak panjang juga nih kayaknya John. Soalnya lo waktu kuliah tahu auditor aja baru tahun keberapa gitu ya. Terus udah gitu, akhirnya tapi lo mau buka gitu dan di mana nggak ada orang lain yang buka dan pengen tahu aja sih lo apa yang membuat lo memutuskan itu gitu. Ya. Ya pertama kan gue abis lulus kuliah langsung terjunnya memang ke KAP waktu itu kan ke Big Four juga sempat berapa tahun di situ, habis itu pindah ke Big Four yang lain. Ya, jadi kurang lebih tahulah kerjaan auditor seperti apa dari situ. Habis itu dari situ pindah kan ke company biasa nih, company biasa yang company biasa tuh maksudnya bisa dibilang ya ya corporate tapi untuk ini bisa dibilang company-nya size-nya middle lah ya, family business gitu kan, family company. Lumayan lama gue di situ, bisa berapa tahun tuh sekitar mungkin 6 tahunan lah ya gue di family company itu. Ya lama-lama bosan juga gitu kan, karena ya kerja di company kerjanya rutin banget kan, closing terus segala macam gitu kan. Terus ya triggernya sih ya pas ketemu teman-teman juga sebenarnya, teman-teman gue yang dulu bekas di EY, sekarang udah di kafe lain gitu kan. Mereka sebut juga nih KAP Big Four-nya. Iya. KAP Big Four nggak sebut juga. Gak apa-apa. Betul ada sponsor ya. Meningkatkan brand sedikit. Iya, siapa tahu jadi sponsor. Ya itu ketemu mereka juga ada temen gue yang udah buka sendiri dan mereka juga support gitu kan, maksudnya mereka juga share nih marketnya oke gitu kan, marketnya sangat besar, terus yang pemainnya KAP-nya justru waktu itu belum terlalu banyak gitu kan, begitu aja lah. Lalu bisa dibilang partner-partnernya udah pada senior gitu kan, udah memasuki mungkin kalau di company usia pensiun gitu kan, jadi mungkin geraknya agak kurang cepat lah bisa dibilang speednya gitu kan. Jadi marketnya menurut waktu itu gue diskusi sama teman-teman gue oke gitu, marketnya oke banget. Jadi ya dan ada peluangnya, terus kebetulan udah lulus juga si CPA waktu itu, jadi ya kenapa enggak gitu, sayang juga setelah gue pikir CPA-nya nggak pakai kan. Susah nggak sih John, syarat-syaratnya tuh buka kantor akuntan tuh kayak apa sih, susah? Lumayan. Dibilang susah banget enggak, tapi ada syarat-syarat kayak jam terbang yang harus lu penuhin. Lu jadi senior, lu jadi ketua tim harus berapa ribu jam gitu, itu yang harus dipenuhin sih, dan harus minta ke si KAP-nya gitu. Jadi ya ada buktinya syarat-syarat gitu ya? seperti itulah yang harus dipenuhin. Tapi kalau yang lain mah gampang. Bedanya kantor akuntan publik sama kantor jasa akuntan, mohon maaf, walaupun dulu murid akuntansi tapi sudah awam sekarang. Basically sih bedanya itu kalau KAP bisa tanda tangan audit report, kalau KJA nggak bisa tanda tangan audit report. Sebenarnya itu aja yang membedakan. Kalau
untuk jasa-jasa atestasi yang lain dia bisa sih, setahu gue kayak accounting service. Nah itu dia bisa. Nah yang beda yang itu di tanda tangan audit report sih. Yang dia nggak bisa. Kalau lu ini KAP aja atau juga ada KJA atau? Kalau gue sih KAP aja, karena menurut gue KAP bisa melakukan semua fungsi KJA. Oh. Sebenarnya. Jadi KJA itu limited di beberapa fungsi yang menurut gue ya nggak kurang menarik lah ya. Bukan kurang menarik sih, pekerjaannya agak lebih sulit lah bisa dibilang dibandingkan KAP. Lebih sulit? Gimana? Ya contohnya kayak accounting service. Accounting service tuh menurut gua sendiri pribadi kadang-kadang malah lebih sulit daripada audit gitu. Kalau audit itu jelas ada guideline-nya, terus ada titik akhirnya nih, finish line-nya ada nih. Kalau accounting service tuh suka abu-abu gitu. Jadi banyak kerjaan yang accounting service yang akhir-akhirnya nggak nyampe finish line gitu, berhenti di tengah-tengah. Itu sih bedanya. Oke. Dan lu udah pernah menjalani dua-duanya? Pernah. Ada jasa accounting service yang kita kasih juga. Kalau dari sisi fee, mana yang lebih nguntungin? Ngaudit atau ngasih jasa akuntansi? Fee mah relatif ya, tergantung sih. Gimana nih gue? Tergantung. Kalau dari sisi budget mungkin lebih ini sebenarnya audit lah kalau menurut gua ya. Karena time frame untuk mengerjakan audit itu biasanya lebih pendek dibandingkan accounting service. Oh iya, betul. Lebih cepat, terus margin lebih gede gitu ya, John ya. Walaupun secara nilai mungkin agak kecil, tapi margin oke lah gitu ya. Iya. Dan kayaknya beda ya. Kalau audit tuh kayaknya beda ya, kan kita minta data, minta laporan keuangan, minta apa gitu. Kalau accounting service kan kita yang ngebuat gitu ya. Mungkin itu yang agak bikin rumit gitu pekerjaannya jadinya. Betul. Walaupun kalau kita lihat ya John ya, kalau nggak tahu ya, gue di minggu lalu kan kita ngobrol-ngobrol juga nih. Jadi kalau nanti Jonathan juga bisa lihat video kita minggu kemarin. Udah lihat. Nah, minggu kemarin itu kita bahas kenapa sih anak akuntansi nggak mau buka kantor akuntan gitu, which is bisa KJA, bisa kantor akuntan publik gitu. Padahal kan kalau bicara berapa banyak sih perusahaan yang bermasalah dalam membuat laporan keuangan, kayaknya every company bermasalah, John. Kalau kita sih ngeliatnya gitu ya, ini kayaknya nggak gampang sama sekali kan buat laporan keuangan itu ya. Bukan berarti lulus akuntansi juga bisa buat laporan keuangan kok gitu. Jadi marketnya tuh gede gitu sebenarnya. Iya nggak sih, bener nggak sih John? Marketnya gede nggak sih sebenarnya kalau kita mau ini ya? Betul. Menurut gua market Indonesia nih masih bagus banget gitu kan. Maksudnya ya contohnya KP gua gitu kan. KP gua kan bisa dibilang kecil lah. Kita KP apa sih gitu kan? Staff paling nama KP-nya disebutin dong di sini. Ini kan iklan juga buat Jonathan. Kita di untuk berapa juta subscriber kita itu biar bisa lihat. Ya, betul, apa namanya John? Sorry John, diulang John. KP Yonatan dan rekan. Oke. Jonathan dan rekan. Gila keren banget men. Jadi kalau lo lihat kartu nama ya, ntar anak buahnya Jonathan tuh setiap kartu nama anak buahnya di atasnya ada nama Jonathan di situ karena Kap Jonathan dan rekan. Keren loh itu menurut gua. Itu. Gue inget waktu kuliah, semua orang tuh pada bercanda-bercanda loh kayak gitu. Siapa nih misalnya? Gue inget waktu itu angkatan lu tuh John, Ibnu, Abud, Peta. Mereka pengen bikin namanya Siena Ahmad Zevina. Nggak kejadian.
belum. Siapa tahu nanti, gue nggak tahu. Amin. Diana Ahmad Zevina, gila, gue bilang canggih. Oke. Keren juga ya. Keren juga. Tapi ya nggak tahu deh, belum akhirnya. Ya. John, nomor teleponnya John, nanti kita tulis di bawah. Oke, siap. Nanti gue fotoin kartu namanya, tolong bisa jalan gitu ya kalau bisa ya. Bisa jalan. Kita kasih koordinat. Running ad. Terus, nah, John, kalau marketnya menarik ya, marketnya lumayan gede. Kalau menurut gue sih ya, John ya, kalau ngelihat market yang ada di Indonesia. Contohnya gue di kantor gue di Veda Praxis, gue itu kemarin gue juga cerita kalau di kita tuh ada 4 foundernya tuh ada 4 orang, shareholdernya 4 orang tuh lulusan akuntansi. Dan kita punya divisi keuangan dan akuntansi sendiri. Tapi kita juga pakai jasa akuntan kok gitu untuk membantu kita nge-record laporan keuangan gitu. Untuk konsultan pajak untuk bantu kita ngasih advice di pajak. Jadi menurut gue walaupun bicara kita punya pengetahuan ya soal akuntansi, tetap aja kita juga butuh jasanya gitu. Ebin di Stefan Bridge juga gue yakin pakai jasa akuntan gitu. Jadi sebenarnya almost every company ya, kalau di kita di service company untuk ikutan tender, untuk ikutan segala macam harus diaudit laporan keuangannya udah jelas gitu kan. Belum kayak Iwan kemarin bilang untuk si perusahaan dalam rangka dia besar, dia butuh lending, pasti dia butuh auditor keuangan kan gitu ya. Bener nggak sih, John? Nah pertanyaannya kenapa cuma lu doang, John, yang punya kantor akuntan, John? Itu pertanyaan gue sih. Kira-kira apa yang membuat orang tuh? Iya, kenapa teman-teman lo nggak ada yang buat, John? Jangan nanya teman-teman gue ya, teman-teman lu dulu deh. Nah, angkat. Kemungkinan ini gue juga nggak tahu ya, kan orang beda-beda ya. Kemungkinan sih karena gue background dari Big Four gitu kan ya, kan kita sangat sangat rigid ya, sangat tedious gitu kan, maksudnya semua prosedurnya itu harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan se-perfect mungkin lah gitu kan. Dan waktu di Big Four aja kita kan udah kita tahu culture-nya gitu kan. Culture-nya auditor itu pasti pulangnya pagi gitu kan. Itu salah satu culture yang dibangun oleh Big Four itu dan oleh profesinya sih. Sebenarnya profesinya memang mensupport gitu untuk lembur-lembur sampai jam 2 pagi. Jadi menurut gua mungkin ya, bukan mensupport. Yes. Jadi menurut gua ya orang-orang udah keburu, gua fed up gitu kan dengan profesi ini. Biasanya orang yang keluar pilihannya cuma 2 sebenarnya. Orang keluar dari KAP Big Four itu benar dia udah fed up gitu kan. Jadi ya dia pindah benar-benar industrinya, udah nggak ada hubungan sama KAP. Atau dia stay di situ gitu kan, stay di situ jadi partner di Big Four kan, which is lumayan promising gitu kan untuk benefitnya apa segala macam. Jadi memang kalau dari mungkin selevelan gue ya kebanyakan seperti itu ya. Jadi benar-benar orang udah malas duluan gitu karena pengalaman kerja mereka di Big Four. Terus udah gitu gini, John, kan pertama orang itu udah mulai fed up juga. Nah, lu lebih ke yang mana? Satu, karena memang ada yang lu pikir, ini gue kayaknya udah nggak pengen lagi nih kayak gini, mungkin dari culture-nya tadi, atau memang lu ini kayaknya lebih gue pengen coba sesuatu yang baru atau gimana? Ya. Ada 2 sih sebenarnya kalau gua sih. Pertama itu emang udah bosan waktu itu di company gitu kan, pengen coba sesuatu yang baru. Yang kedua adalah success story gitu. Success story-nya waktu itu bekas teman gitu kan di Iwan atau apa, udah mereka bilang iya kita buka KP sendiri walaupun nggak gede-gede amat tapi kita bisa lah gitu kan untuk survive gitu kan, untuk untuk memenuhi kebutuhannya mereka gitu. Jadi sebenarnya mungkin 2 poin itu sih yang
mau ngeyakinkan gue lah untuk buka KP. Dan ininya pendapatan oke, Jun? Lumayan lah. Mantap ya, tapi lu punya freedom-nya, punya kebanggaannya mungkin ya, punya kantor akuntan sendiri tuh. Ya lumayan lah ya, maksudnya kita bisa hire orang gitu kan, bisa ngegaji orang gitu kan, berapa orang gitu kan, walaupun nggak banyak-banyak amat, tapi ya oke lah. Keren tapi ya, menurut gue artinya lu membuka lapangan kerjaan buat orang lain, menurut gue itu keren banget sih. Dan satu lagi sama ini loh, gue tuh mikirnya gini, kalau dulu kan orang kayak misalkan mau jadi dokter gigi gitu ya, atau dia dokter, kan suka gitu tuh dulu, misalkan, oh ini perempuan dulu kuliah dokter gigi aja, atau lu kuliah kedokteran aja, supaya nanti lu bisa buka praktek di rumah, jadi lu bisa sambil kerja, sambil ngerawat anak gitu. Ya kita kan akuntan juga sebenarnya profesi ya, mungkin aja nggak sih kayak gitu? Apa harus ngelewatin jalur hardcore gitu, pulang pagi dan segala macam, itu kan kayaknya banyak yang takut juga gitu ya, ngelihat akuntan tuh harus begitu gitu. Ya. Gue nggak tahu sih ya, mungkin ini agak subjektif karena gue juga kan dari Big Four ya. Tapi kalau menurut gue itu salah satu ujian yang harus dilewati memang sih. Jadi maksudnya kalau karena dari gue bikin KP ini emang kelihatan bedanya antara yang jebolan Big Four gitu misalnya bisa dibilang itulah dengan yang enggak gitu, ya kelihatan lah bedanya gitu loh. Dan culture-nya pun beda gitu, culture untuk yang bisa dibilang untuk lembur sih ya gue nggak tahu lah ya, tapi finish the deadline lah kalau kita ngomongnya gitu ya, untuk memperhalus. Ini lebih ke apa, work ethics gitu atau bisa dibilang begitulah ya, work ethics sama ininya responsibility lah. Responsibility-nya beda gitu kan. Kalau angkatan kita yang Big Four biasanya kita ya lumayan responsible gitu kan, sama deadline apa segala macam, jadi lumayan responsible gitu. Padahal dulu waktu kuliah responsibility-nya sangat rendah sekali ya. Ya. Bukan menggeneralisir. Tapi hanya observasi secara general saja. Tapi satu lagi nih. Dengan lu menjalani profesi sebagai partner di akuntan publik gitu, berarti kan lu emang seneng dengan bidang keilmuannya kan, bahwa lu selama ini maksudnya lu berkutat di area itu, berarti sebenarnya lu enjoy dengan profesi yang lu jalanin dong gitu, dengan ya kalau gue sih terus terang sambil mikir ya dari situ. Begitu dibilang, lu pasti enjoy ya, dengan lu suka ya dengan bidangnya, lu langsung ke matanya kemana-mana. Apakah ini hanya sekedar lu bertahan hidup? Gue langsung mikir, aduh jawabnya apa nih ya gue. Tapi dibilang enjoy, tapi gue enjoy beberapa part ya. Karena kan maksudnya dari ada banyak part sisi kehidupan ini kan nggak harus semuanya lo enjoy gitu kan. Contohnya kayak yang lo bilang tadi, sisi keilmuannya mungkin gue juga ya kalau dari accounting side-nya, plus side-nya itu gue bisa belajar banyak gitu kan, masih kan continue belajar gitu kan, walaupun kalau dibilang enjoy ya nggak enjoy gitu kan. Lo belajar PSAK emang enjoy gitu? Enggak sebenarnya. Bagus PSAK. Kenapa nggak enjoy belajar PSAK? PSAK tuh akuntan enjoy PSAK. Oh iya, oke. Hidup apa nanti? Tapi ada part-part lain gitu, maksud gue yang gue enjoy gitu, kayak ketemu klien gitu kan, ngobrol-ngobrol sama klien, dapat insight banyak industri gitu kan. Itu yang menurut gue lebih enjoy gitu sebenarnya. Oke. Dibandingkan kalau gue cuma kerja doang. Itu berarti lu lebih cocoknya jadi PR, John, bukan akuntan. Kan lain ngobrol-ngobrol industri. Iya.
Tapi PR kan mungkin orang nggak bisa se-open itu ya. Ngomongin laporan keuangan. Apa bedanya John, rasanya John, ketika lu masih di KAP sama lu sekarang running KAP sendiri? Apa yang menjadi ini banget gitu? Oh, dulu gue kayak gini, sekarang gue rasanya gini. Wah, tuh. Ya, seperti semua bisnis ya yang beda ya pasti dari sisi gajian ya. Dulu digaji, sekarang kan gue mesti menyiapkan gaji orang. Dulu deket-deket akhir bulan seneng, sekarang akhir bulan mikir. Pusing gitu kan, aduh. Akhir bulan memuji diri sendiri. Good job, Jonathan, good job. Iya tuh, benar tuh. THR lebih deg-degan lagi. Nah, THR, aduh, jangan ingetin lah lo. Aduh. John, kemarin tuh kita juga ngobrol sebenarnya gini, John. Ada satu aspek yang menurut gua rasanya kita kurang diasah pada saat kita kuliah dulu adalah ngomongin masalah entrepreneurship-nya. Jadi kayaknya pada saat lo lulus, lo mau buka kantor akuntan tuh, ya lo sebenarnya clueless juga kan, lo nggak punya bayangan lo harus ngapain sih. Jadi mungkin kayak yang lo alamin pada tahun 2016 pada saat lo buka kan, lo pasti struggling juga belajar sendiri kanan kiri gitu, karena lo juga pada awalnya ya mungkin nggak ada bayangan gitu sama sekali. Gue sih dulu ngerasanya gitu ya, entah gue gara-gara gue jarang masuk kelas atau apa waktu zaman kuliah, gue nggak tahu juga. Cuman kok gue ngerasa dulu kayaknya kurang dapet sense itu gitu. Gimana Jam? Bener nggak sih menurut lo kayak gitu? Ya kalau dari ngomong perkuliahan sih ya pasti ya waktu zaman kita kan nggak tidak diajarkan sama sekali itu entrepreneurship itu apaan aja kan kayaknya ada pengantar bisnis, mungkin isi tugas lo bukan pengantar bisnis kali, PPKN isi tugas lo itu aja. Ada pengantar bisnis, pas siapa namanya? Senarom ya. Aduh, kalau ngerokok tuh langsung kayak kabut asap. Ketahuan nih kayaknya gue jarang masuk kuliah dong. Ya tapi nggak tahu sih ya, mungkin emang culture-nya gue nggak tahu, mungkin di angkatan gue nggak ada tuh kayaknya yang benar-benar maksudnya waktu kuliah udah berniat menjadi entrepreneurship itu waktu itu belum ada gitu waktu angkatan gue. Nggak tahu nih kalau sekarang ini kan emang lumayan ini nih, apa namanya, entrepreneurship lumayan digaungkan gitu di mana-mana gitu kan. Tapi ya kalau yang lo bilang di kuliah zaman dulu mah boro-boro gitu kan, ya nggak kebayang sama sekali gitu buka usaha tuh kayak gimana gitu. Kita ya akhir-akhirnya ya learning by doing aja 2014 tuh kan. Oke. John, menurut lo ya, kalau anak akun begitu lulus dia langsung buka, memungkinkan nggak? Sorry ya, maksud gue baik KJA maupun KAP. Menurut gue agak kurang maksimal nantinya hasilnya kalau begitu lulus langsung buka. Karena apa? Karena butuh pengalaman memang untuk menjalankan si KAP sama KJA ini, butuh pengalaman. Walaupun dia super brilian gitu ya, IPK-nya 4 gitu kan, tapi karena di bisnis ini bukan cuma technical skills gitu yang diperlukan gitu, banyak skill-skill lain yang dia harus temukan, dan itu menurut gua by experience sih. Dan by experience pun nanti dia akan akan tahu gitu, oh ini yang gue mau kerjain gitu loh, gue mau buka nih KAP gitu kan. Kalau di awal-awal dia buka, bisa most likely dia di pertengahan jalan dia langsung sadar, kayaknya
gua nggak cocok nih jadi akuntan gitu. Iya, betul juga. Karena kemarin salah satu yang kita bahas itu adalah kan profesi ini ada beberapa nih, pengacara, lawyer itu profesi dokter, profesi arsitek arsitek itu profesi juga, akuntan itu profesi juga gitu ya. Dan ya kemarin kita bakal mikir juga, dan di beberapa sih yang lain mungkin bisa langsung ya, gue nggak tahu sih ya. Beberapa sih kayak misalnya arsitek kayaknya ya mungkin ada ini bisa lebih bagus juga kalau ada pengalaman. Nah sekarang kalau menurut lo ya di kampus nih ya, apa sih yang memungkinkan untuk dilakukan sehingga minimal anak-anak tuh ada melihat membuka KAP itu jadi adalah salah satu pilihan, walaupun bukan segera setelah lulus ya. Walaupun bukan segera setelah lulus, tapi mungkin oke, gue akan buka KP 10 tahun lagi, gue akan ngapain dulu, tapi abis itu gue pengen buka HP gitu. Atau gue mau ngapain, kerja corporate dulu kah, atau kerja di kantor akun publik lain, atau apa gitu. Karena kayaknya dari kita semua ini nggak kepikiran gitu. Kepikiran aja nggak gitu. Nah, menurut lo apa sih kayaknya mungkin yang bisa membuat kita tuh minimal at least ada sedikit lah gitu, gue pengen, tapi ya gue harus lewati jalur yang misalnya cari pengalaman dulu apa, it's fine gitu. Tapi minimal ada pemikiran itu. Soalnya cukup mengkhawatirkan juga kalau misalnya kita kalau referensi kita siapa orang yang buka kantor akuntan publik dari kampus kita adalah Pak Sugiono Paulus sama Bu Poppy Sofia itu. Banyak banget ya, gue gak tahu kurang gaul atau apa, cuman kayaknya sih ya memang gak terbanyak itu. Gimana, apa ya yang perlu mungkin diperkenalkan gitu? Menurut gue sih yang perlu diiniin mungkin sukses story-nya sih. Maksudnya selama ini kan yang kita tahu, ya nggak tahu sih, waktu gue di kampus yang kita tahu kan, jadi auditor, mesti ke kafe, Big Four, kerja sampai pagi gitu kan, nginap berapa hari, habis itu pindah ke company gitu kan, dengan jabatan yang lebih tinggi gitu. Iya benar-benar. Itulah udah. Jadinya ya. Yes, itulah maksudnya image yang sudah terbangun selama ini gitu. Makanya orang nggak kepikiran tuh benar-benar waktu ya gue nggak tahu sih angkatan siapapun lah ya, angkatan gue juga kayaknya yang kepikiran mau jadi partner aja di KAP, di Big Four ya maksudnya, di Big Four aja kayaknya nggak ada kayaknya yang kepikiran jadi partner gitu kan. Semua benar-benar batu loncatan ya. Sama aja. Betul. Padahal ya kita bisa dijelaskan ke mereka, kita bisa hidup gitu kan. Maksudnya dengan jadi partner atau buka KAP, apa sih benefitnya apaan gitu kan. Ya mungkin itu yang mesti disosialisasikan ke anak-anak akuntansi. Bagus. Lu abis ini ya, share success story ya. Gue tadi coba cek-cek ya, gara-gara kita mau bahas ini, gue coba cek. Tahu nggak jumlah kantor akuntan publik di Indonesia ada berapa? Waktu itu datanya pernah ada 140-an gitu. Hah? 140? Enggak. Ada, kalau gue lihat di daftar ini ya, di Direktori Akuntan Publik Indonesia 2019, itu ada 609. Ya, akuntan publik. Ada 691 kantor. Dikit ya? 600, hampir 700 lah. Seluruh Indonesia. Bukan kantor kali itu, Bos. Itu pusat akuntan dan cabang. publiknya. Bukan. Akuntan publiknya 4.000 orang. Hah? CPA-nya 4.000 orang. Iya. Nanti coba sambil dicek-cek, Dis. Yang gue lihat sih gitu, 4.000-an orang, CPA-nya, kantornya ada 700, itu termasuk pusat dan cabang ya. Jadi ada pusatnya kalau nggak salah 400 berapa gitu, dan ada kantor cabang. Buat yang gede-gede kan punya cabang. Gue lupa sih, tapi itu setiap tahun memang dirilis sih datanya sama Departemen Keuangan. Biasanya itu dari P2PK sih. P2PK rilis sih data. Cuma gue lupa sih emang. Intinya sih sebenarnya ya, pokoknya kisarannya segitulah ya. Itu dikit banget menurut gue sih ya. Dari jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, menurut gue sih masih jauh banget ya. Agak menyedihkan. Ya, dan yang gue bilang, yang gue bilang udah agak senior gitu, banyak mayoritas ya. Mayoritas sudah agak senior. Ya maksudnya generasi mudanya ini belum
banyak gitu. Sekarang udah lumayan lah. Sekarang udah lumayan dari YAPI itu mereka kemarin banyak ada program-program yang mempercepat CPA lah jadinya gitu ya. Jadi sekarang udah lumayan banyak CPA memang generasi mudanya terutama. Ya karena YAPI juga melihat nih kok kurang nih generasi mudanya. Sorry. Balik lagi. Kalau bikin kantor akuntan publik kan kita berarti ngaudit laporan keuangan nih. Apa persyaratan? Bukan persyaratan. Kenapa laporan keuangan itu harus diaudit? Jadi maksudnya apa yang jadi persyaratan? Kenapa kita harus si laporan keuangan suatu perusahaan itu mesti diaudit? Yang nomor 1 sebenarnya udah ada undang-undangnya sebenarnya, undang-undang PT. Omset sama aset di atas 40M kalau nggak salah ya, gue lupa 40 atau 50 itu wajib sebenarnya diaudit. Tapi memang undang-undang itu tidak dilengkapi dengan punishment. Jadi ya orang cuek-cuek amat juga, mau diaudit mau nggak ada hukuman juga gitu kan. Jadi ya akhirnya selama ini yang terjadi adalah yang mau diaudit itu biasanya yang tergantung manajemennya. Pertama itu keinginan memang manajemennya si shareholder-nya minta, terus dari bank biasanya bank request karena mereka ada loan atau apa gitu kan. Terus ya dari pemerintah kayak si OJK itu require untuk diaudit dari situ sih. Jadi kalau gitu potensi sebetulnya laporan keuangan yang perlu diaudit, jumlah perseroan dan PT Indonesia pasti banyak lah, pasti jutaan gitu ya. Ya cuman masalah push factor ya, dari potensi sih banyak. Cuman apakah jadi kalau misalnya dihitung dengan jumlah KAP ataupun jumlah akun yang ada di Indonesia, apakah itu udah mencukupi nggak sih sebetulnya dari sisi rasio? Sebenarnya kalau aturan itu dijalankan sih masih belum mencukupi jumlah akuntan publiknya sebenarnya. Masih kurang lah. Misalkan nih contoh paling gampang adalah misalkan ada peraturan lagi dari pemerintah nih, badan yang paling ditakuti sama semua orang gitu kan, itu perpajakan gitu. Perpajakan require semua PT yang di atas berapa mesti diaudit. Nah, langsung. Berarti mari kita lobby regulasi agar untuk menghidupkan profesi akuntan. Ya itu. Ya, betul. Iya benar. Mudah-mudahan klien tapi ya. Kalau lihat mungkin mereka sebel sama gua. Pastinya. Kecil. Iya. Menarik sih ya, menurut gue sih menarik karena tapi kalau menurut gue balik lagi kalau gue ngelihatnya ini kan kalau bicara begini nih bicaranya ekosistem ya, kalau gue nggak salah sok tahu sedikit gitu, bicaranya ekosistem, ada rule-nya pemerintah juga di sana, ada rule-nya universitas juga di sana, ada rule-nya market juga di sana yang sebenarnya kalau itu semua jalan ya industrinya juga jalan gitu sih. Profesi jasa akuntan ini kan, profesi akuntansi ini juga sebenarnya jalan. Padahal ya kalau gue lihat ininya ya, salah satu kita bicara tingkat kematangan ekonomi mungkin ini so tahu sekali gitu ya kalau bicara makro sedikit. Dengan makin banyaknya perusahaan yang diaudit laporan keuangannya, artinya kan sebenarnya kualitas ekonomi kita juga naik gitu ya kalau nggak ini ya. Kalau gue nggak salah gitu ya, artinya kan kayak krisis 98 gitu. Dulu kalau kita lihat dulu kan jeblok banget ekonomi kita, itu salah satu penyebabnya kan karena tadi nilainya tuh nilai yang tercatat di ekonomi kita itu bukan nilai yang real karena assurance-nya memang rendah banget dari jumlah pendapatan negara dan segala macam. Nah sebenarnya kalau makin banyak perusahaan di audit laporan keuangan dan makin banyak kualitas laporan keuangan, gue nggak bicara auditnya lah. Kalau makin banyak KJA kan berarti kualitas laporan keuangan perusahaan juga makin meningkat ya.
Nah, harusnya sih sebenarnya perekonomian Indonesia juga makin sehat. Jadi kalau dalam rangka Indonesia ngebangun infrastruktur yang besar-besaran kayak sekarang, kalau faktor soft-nya tadi bicara laporan keuangan kinerja perusahaan dinaikin juga, menurut gue sih itu jadi salah satu syarat yang penting juga. Jadi urgensinya sih ada gitu ya di masa sekarang ini gitu ya, John ya, kalau gue nggak salah analisis gitu. Ya, benar kok. Memang itu yang ya selama berapa periode ini memang itu yang lagi dibangun sih sama Menteri Keuangan kita yang sekarang pun itu ya setahu kita ya memang itulah yang di-encourage gitu loh. Maka dari itu dari pemerintah sekarang apa namanya sangat menggalakkan gitu untuk apa namanya departemen yang membawahi kita gitu kan. Kita kan dibawahi oleh Departemen Keuangan langsung. Jadi kita bertanggung jawab nih sama satu lembaga tuh P2PK namanya. Jadi P2PK pun udah berapa tahun ini ya lumayan intens gitu kan, mengawasi, terus membantu juga mengeluarkan apa namanya software gitu kan. Jadi yang tujuannya memang pada akhirnya membantu kita sih sebenarnya, memperbaiki laporan keuangan gitu sih. Memang asli. Not for everyone ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini harus keluar gitu. Maksudnya perbincangan ini keluar. Ini kan karena keresahan ya, John ya. Awalnya karena kita bicara keresahan tadinya, kenapa sih kita nggak ada yang buka kantor akuntan gitu? Ya pertanyaan kita juga lumayan banyak terjawab malam ini gitu. Betapa kompleksnya penjelasan Jonathan tadi gitu kan. Mungkin itu jadi salah satu alasan. Terus kenapa zaman kuliah dulu kita juga berasa mungkin kita bandel dulu atau ngambil pengantar bisnis, itu salah kita sendiri, saudara-saudara gitu ya. Jadi itu juga mungkin jadi introspeksi kita sama-sama gitu. Tapi kayaknya sih buat mudah-mudahan ada adik-adik juga yang dengerin ya, atau bahkan benar-benar. Jadi bisa tercerahkan sedikit lah gitu. Oh ternyata nih ada opsi lu bisa buka kantor akuntan, entah itu akuntan publik atau jasa akuntan. Marketnya gede. Mau belajar cara jualan, ada Bang Jonathan nanti yang bisa jelasin gitu kan. Benar. Gitu. Success story bisa belajar sama Bang Yonatan gitu. Jadi mudah-mudahan Bang Yonatan juga bisa diundang-undang untuk ke kampus cerita gimananya gitu. Itu sih kalau menurut gue ya. Jadi inilah menjawab kegelisahan kita juga kenapa sih ya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Bin ya. Jadi makin jelas kalau kenapa kita tidak buka kantor akuntan. Ya. Alhamdulillah jadi tidak gelisah. Ternyata pilihan saya benar. Soalnya Jonathan kemarin begitu diajakin, men, ayo dong ikutan nih. Kenapa? Karena keresahan kita nih. Kenapa banyak yang banyak orang yang nggak pengen bikin buka kantor akuntan. Ntar kalau gua ngomong makin banyak lagi. Prediksi benar, John kayaknya. Makin banyak yang nggak mau. tapi beberapa sih ya. Gua ini beberapa hal ya. Jadi kayak the good side itu adalah ya bisa mengerti banyak bisnis. Tadi kan John sempat cerita ya, bisnisnya semakin banyak. Of course itu juga marketnya lagi gede. Terus gue juga pengen melihat, mungkin tadi juga banyak ide ya, apa sih sebenarnya good side yang misalnya buat teman-teman itu nanti juga bisa jadi kayak ini kan of course ketika ambil pilihan tuh kan orang ketika kuliah nih misalnya, oh gue pengen nih kesini nih, kenapa gitu? Karena itu kalau tadi kan diceritain mungkin success story ya, so success story itu mungkin perlu dilihat, oh mungkin ini marketnya jadi gede, rasio antar KP dengan bisnis itu masih jauh banget men, ini marketnya masih gede, cuma 700-an se-Indonesia kan mungkin gede banget gitu. Itu sih yang mungkin gue tadi denger ya. Terus udah gitu of course owning a own business juga yang penting juga gitu. Apalagi John? Jangan bilang gak ada ya. Apalagi yang serunya tuh apalagi keseruannya apa yang lu rasa seru? Tadi kartu nama semua staff lu kartu namanya ada nama lo di situ, itu udah keren bener. Pride namanya ya mungkin ini agak aneh, tapi ya nanti lu akan mendapat kepuasan
kalau lu berhasil membantu klien sebenarnya. Nah, Kalau ini klien lu misalnya ada yang pertama lu datang tuh hancur-hancuran gitu kan laporan keuangannya, mungkin pada saat tahun kedua lu audit, udah bagusan nih gitu kan, mereka emang belajar gitu, emang pengen improve gitu kan. Ya ada lumayan lah itu kepuasan sendiri gitu kan, bisa membantu orang untuk memperbaiki gitu laporan keuangannya. I think this is very good sih menurut gue ya. Gue sorry ya, gue ini sendiri karena menurut gue ini keren banget. Dari zaman sejak dulu ya, gue kuliah nggak terlalu banyak tuh positif dan contribution part dari seorang akuntan. Benar banget. Laporan keuangan yang shady atau apa namanya utak-atik accounting engineering financial engineering gitu-gitu. Justru yang kayak gitu-gitu yang kita tuh, waduh gila nih, bahaya nih. Profesinya bahaya nih. Gitu-gitu. Selalu ada di gray area. Tapi menurut gua this is something yang menurut gua perlu kita istilahnya advocate gitu. Bahwa we are making a great impact. Gua kalau misalnya dengar kayak gitu kan kurang lebih lah ya. Oke, lu bisnis lu there's some another part. Tapi kalau misalnya if you have a good financial report, struktur accounting-nya itu benar gitu, terus begitu the way you reporting-nya juga bagus, more or less itu adalah reflecting how you do business is better gitu ya, kurang lebih lah ya. Gua ini adalah sesuatu saja mungkin bisa bagus bisa enggak, cuman lu jadi rapih aja itu menurut gua udah sebuah step yang bagus. Dan ini tuh bisa jadi apa ya, mungkin sesuatu yang perlu diambil juga sih sama teman-teman akuntan dan atau misalnya teman-teman misalnya yang masih kuliah sekarang, that we are doing good gitu, we are doing a good business gitu. Jadi sesuatu yang impactful, sesuatu yang positif, we are helping people, we are contributing to the growth of the country, of the business, of other people gitu. Karena efeknya kan if you're doing klien kita business is doing good, meaning kan kita juga impacting to ini ya indirectly sih, cuman maksudnya kan lo kalau bisnis lebih bagus ya berapa orang yang lebih bisa banyak kerja di situ gitu, kurang lebih kayak gitu sih gitu. Itu sesuatu yang menurut gua I think this is something yang gua baru ini juga nih, wah ini asik juga ya, gua nggak kepikiran. Sebelumnya nggak ada nih, cuman ketika lo bilang gitu, karena itu is very important juga ya. Ini ada sesuatu gua nggak tahu ya, mungkin buat John juga personal juga, tapi ketika lu merasa bahwa itu lu merasa ada fulfilled juga gitu, maksudnya ada ya mungkin seneng lah ya, tapi juga ada mungkin fulfilled tuh lebih kayak bahagia juga, gua tuh kayak ngebantuin juga gitu. Ini profesi yang menurut gua tuh itu bagus ya. Oke, keren. Apalagi John. Iya, kalau dari sisi kita biasanya yang lumayan bantu tuh untuk dari sisi owner sih, justru owner company memang yang benar-benar mau dicekin gitu laporan keuangannya nih, ada yang salah apa enggak, atau internal kontrolnya itu seperti apa gitu kan, ada suggestion apa sih dari kita yang membantu mereka gitu untuk mereka doing business gitu. Lebih ke situ sih kalau untuk yang ininya. Jadi ke owner lebih kerasa gitu ya sama mereka ininya ya, impact-nya ya. Ya, bukan cuma ngelihat neraca laba rugi gitu-gitu kan. Ini lebih ke internal control nih. Bisnis lo seperti apa sih gitu kan, yang kontrol-kontrol yang kurang misalnya, atau kontrol yang nggak ada malah tadinya gitu kan. Kita bisa kasih tahu gitu kan, bahwa karena kan ya bukannya kita paling pintar gitu, enggak. Tapi kan maksudnya kita kan udah audit banyak company gitu kan, banyak industri, jadi kita bisa share lah, kalau di industri ini biasanya kontrolnya seperti ini gitu kan, yang mungkin di sini belum ada gitu, yang seperti itu sih sebenarnya. Keren. Nice. Jadi emang kalau salah satu yang ini ya, yang mungkin jadi benar kata Ebin tadi, yang bisa jadi alasannya why-nya itu ya karena helping others tadi. In a way berarti akuntan publik is a consultant gitu kan. Karena helping giving advice juga gitu ke
companies gitu supaya semuanya bisa jadi lebih baik. Menurut gue sih itu harus harus lebih Iya dong, harus dikenalkan lagi ke teman-teman. Mungkin juga John boleh ini nggak mainly aja ya. Jadi service-nya itu apa aja ya? Kan mungkin satu audit gitu, apa aja dari keseluruhan itu yang kemungkinan company itu mungkin dia nggak terlalu. Jadi apakah hanya bikin laporan keuangan lah terus itu. Tapi kan mungkin ada beberapa service yang suka dipakai juga, cuman kita atau orang lain nggak terlalu ngeh gitu. Yang banyak orang minta sih due diligence itu lumayan banyak. Terus agree upon prosedur apa itu tuh agree upon prosedur atau agree apa nih agree upon ada pengalaman traumatis ya Bin dengan agree upon prosedur itu. Ini jadi tidak menarik nanti orang ini. Agree upon tuh gimana? Agree upon ya itu prosedur tertentu. Jadi kita udah sepakati bersama nih sama si kliennya. Dia lagi mau ngapain sih? Gue mau kayaknya nih ada yang nggak beres nih, misalnya di inventory gue nih. Nah, gue mau benar-benar itu dicekin gitu, prosedurnya apa aja. Nah itu kita sudah bahas bersama apa aja prosedurnya, terus berapa sampel yang dipilih gitu sih. Oke. Jadi lebih ke scope. Yes, lebih ke scope of work aja. Oke. Terus. Ya, mostly itu sama ya biasa accounting service, tapi jujur aja kalau kantor kita nggak terlalu banyak sih accounting service. Kita lebih fokusnya ke audit aja sih, audit laporan keuangan sama yang tadi, AOP sama due diligence lah. AOP, audit. Due diligence itu kalau mau ada merger or something gitu. Mau beli perusahaan, Bin. Kalau mau beli perusahaan bisa. Baik. Untuk due diligence. Enggak, soalnya kita tuh dulu ya, kita bertiga nih John, gua, Iwan, Raki, tuh pernah magang di sebuah kantor akuntan di Bandung, milik dosen kita. Nah, yang dikerjain adalah agreed upon. Gua nggak tahu bilangnya agreed upon atau agreed upon. Waktu itu tuh bilangnya semuanya pada agreed upon. Gitu, ada sebuah cukup menarik ya. Case loh, it's a case. Jadi ada sebuah BUMN lah kayaknya di BUMD. Ada case, ada permasalahan hukum gitu, terus kita masuk ke sana, terus udah gitu menarik lah karena itu salah satu proyeknya adalah agreed upon. Melakukan audit investigasi. Jadi waduh seru lah, makanya begitu lo bilang gitu tadi kita semua merasa ter-recall lagi sama langsung teringat kembali. Alright. Oke. Mungkin itu kali ya. Iya. Thank you banget nih John, keren banget menurut gue sih, kita dapat banyak ilmu banget ya. Tercerahkan sekali. Makasih banyak waktunya dan tapi kayaknya beneran nih, kayaknya mungkin kita bisa cerita kali ya sama teman-teman kampus, mungkin John bisa ya itu mampir atau misalnya mereka company visit ke tempat lu bisa ya. Aduh, boleh tapi agak malu sih, mendingan ke satu bis gitu Big Four aja kali ya. Kalau ke company gua 5 menit udah muter udah jadi 5 menit. Company visit ini ya, company visitnya kampus sekarang udah cukup advance sih. Beberapa gue lihat dia ke Singapura gitu-gitu, jadi asik juga. Oh ya? Anyway, tapi kayaknya it's very important nih, kayaknya menurut gue kayaknya untuk lu datang lah, lu ngomong kali atau apa atau even acara kayak gini juga menurut gue nggak apa-apa. Iya. Lain gitu-gitu, anak-anak yang suruh pada gitu, at least mereka jadi punya ini aja referensi. Oke, makasih ya sekali lagi John ya. Thank you. Oke, makasih semua. Jangan lupa dengerin kelas Sabtu. Nonton. Jangan lupa dengerin kelas Sabtu. Alright, silakan. Nanti mungkin teman-temannya di kantornya John boleh juga diminta tolong subscribe. Biar bertambah subscribernya. Tolong dipergunakan tangan besarnya sebagai partner. Wajib. Oke, kalau gitu sip. Sampai ketemu. Bye. Thank you, John. Bye. Terima kasih semua.